ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membaca ulang di ayat yang keempat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, saya akan baca di dalam beberapa terjemahan. Ya, terjemahan yang lain di firman Allah yang hidup berkata begini. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut, karena Engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Terjemahan lain lagi di ayat D katakan begini. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Nah, ini yang menarik sekali dalam terjemahan ayat D. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, pada khotbah Minggu tanggal 25 Juli 2021, berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian. Nah, berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian. Kalau kita baca dalam konteks Mazmur 23 ini menarik sekali. Karena ini ungkapan pujian yang dinaikkan oleh pemazmur Raja Daud. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Sosok yang fenomenal yang dicatat oleh Alkitab secara khusus dalam Perjanjian Lama. Sosok yang luar biasa. Bagaimana kehidupannya ketika dia masih muda, bagaimana perjuangannya, kepahlawanannya, keperkasaannya yang luar biasa dicatat di sana. Daud adalah figur, tokoh, bahkan telah menjadi berkat bagi semua orang, termasuk umat Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian yang tadi kita baca, menarik sekali. Kalau kita baca kisah ini atau cerita ini, secara khusus di ayat yang ke-4, yang tadi saya bacakan, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Ada satu kisah menarik yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Di 1 Samuel pasal yang ke-17, ketika Daud menghadapi Goliat. Nah, ini kisah yang terus diperdengarkan. Saya juga sudah dengar itu sejak saya sekolah minggu sampai ya mungkin anak-anak kita juga guru-guru sekolah minggu sering mengajarkan. Dan kisah ini kisah yang luar biasa. Kalau kita baca dalam kisah itu, bagaimana perjuangan Daud menghadapi Goliat yang diceritakan di sana seorang pendekar, ya, seorang raksasa
tingginya 6 hasta, sejengkal. Ya, masih ada lagi sejengkalnya ya. Ya, 6 hasta. Itu kalau dikali 40 cm itu sama dengan 270 cm. Ya, 2 meter 70 cm, tambah lagi 1 jengkal lagi. Nah, hampir 3 meter tingginya. Ya, ini kira-kira plafon ini ya, berapa ya? Hampir 3 meter ya. Kira-kira plafonnya ya, plafon ini ya. Nah, kira-kira sebeginilah tingginya si Goliat itu. Dengan Daud yang disibungi seperti saya lihat begini ya, apalagi pada waktu itu diceritakan bahwa dia masih muda belia, masih remaja. Ya, dia masih remaja. Dia tidak punya pengalaman yang cukup di dalam peperangan. Sementara diceritakan di sana, Goliat sejak masa mudanya sudah dilatih menjadi prajurit, sudah dilatih untuk berperang, sudah terlatih luar biasa. Bahkan dengan perawakannya, dengan ketinggiannya, dengan tubuhnya yang raksasa. Dan ketika pada waktu itu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, dia tampil sebagai satu tokoh yang ditakuti oleh orang Israel pada waktu itu. Siapa yang berani melawan raksasa? Dan ketika dia tampil, dia menantang umat Tuhan, orang Israel. Tidak ada yang berani lawan satu. Dan diceritakan di sana Daud tampil berhadapan dengan Goliat. Nah, waktu saya baca dan renungkan kisah ini, saya berpikir, mana mungkin? Ya, secara logika kita manusia, mana mungkin anak yang kecil melawan seorang raksasa dengan terlatih, seorang prajurit yang sudah ya diakui, bahkan seorang pemberani, pejuang dan sebagainya. Dikatakan kalau kita baca dalam kitab, dikatakan dia sebagai pendekar, ya pendekar yang luar biasa ya. Lihat ini, mana mungkin, tidak masuk akal. Sementara Daud tidak punya keahlian dalam peperangan. Dia hanya bermodalkan dengan kondisi dan keadaannya ketika dia menghadapi binatang buas, ketika dia sebagai gembala menggembalakan ternak, kambing dan domba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kisah ini sangat menarik. Kalau kita baca di ayat yang ke-47 dari 1 Samuel pasal 17, dia berkata di sana dengan imannya, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Kemenangan ada di tangan Tuhan, dan itu menjadi andalan bagi Daud. Ketika dia menghadapi yang namanya raksasa Goliat, sebenarnya dia ada dalam lembah bayang-bayang kematian. Betul ya? Bayang-bayang kematian, raksasa. Tinggal orang Papua bilang sekokiko dan roh jatuh. Tetapi bermodalkan umban. Ya, mungkin seperti ketepel ya. Ya, umban tarik begitu, taruh batu tarik, dan dengan itu dia merubuhkan sang raksasa ini dan mati. Luar biasa. Lembah kegelaman, bayang-bayang kematian bagi Daud diceritakan di situ, tetapi dia jadi pemenang. Dia bisa melewati itu. Bahkan kalau kita baca dan cerita-cerita seterusnya, dia dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Dikejar-kejar oleh anaknya, Absalom juga akan dibunuh dan akan menggantikan dia jadi raja. Tetapi di tengah-tengah lembah kegelaman, di tengah-tengah bayang-bayang kematian, Daud tampil sebagai pemenang. Ini yang menjadi kerinduan saya untuk berbagi untuk jemaat, untuk kita tetap memandang kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan izinkan peristiwa terjadi dalam hidup kita, peristiwa yang sulit, peristiwa yang mencekam, peristiwa yang menakutkan, peristiwa di mana kita berada dalam lembah-lembah bayang-bayang kematian, Tuhan mau iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada bacaan yang tadi kita baca. Menarik sekali, kita baca Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai 6. Sebenarnya ada 3 bagian penting di sana. Bagian yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu menggambarkan tentang pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Nah, kalau kita baca di situ ya, jelas sekali, Tuhan adalah gembalaku,
tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi umatnya. Bagi Daud, dan dia merasakan itu sehingga dia mengungkapkan itu melalui pujian, melalui doa, melalui syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan senantiasa dialami. Lalu bagian yang kedua, ayat yang keempat, itu berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya, bagi orang percaya, bagi Daud. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan bagian yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam, itu berbicara bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi umatnya. Di dalam bagian itu pun juga ada dua bagian. Ayat yang kelima berbicara tentang berkat secara jasmani. Sebab Engkau menyediakan bidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu berbicara tentang berkat secara rohani. Luar biasa, lengkap sudah dalam bagian yang kecil ini. Sehingga Mazmur 23 itu Mazmur yang begitu indah, Mazmur yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada umat Tuhan, kepada siapapun yang membaca bagian ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bagian yang pertama dan bagian yang ketiga sering kita dengar tentang pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sering kita dengar khotbah oleh pendeta atau siapapun ketika menghadiri persekutuan. Tetapi saya akan mengajak kita pagi hari ini untuk lebih fokus melihat ayat perenungan kita di ayat yang keempat. Ya, sekali lagi saya baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Ini terjemahan baru. Tadi terjemahan ayatnya katakan, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tak akan takut bahaya, karena Engkau besertaku. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, inilah berbicara tentang perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi umat Tuhan. Dan menarik sekali dalam bagian ini, karena Daud mengungkapkan itu karena dia sudah mengalami bagaimana perlindungan Tuhan ketika dia berjalan di dalam lembah-lembah kematian, ketika dia berjalan melalui lembah-lembah kegelaman. Disitulah Tuhan menolong dia, sehingga ungkapan syukur ini, doa ini dia naikkan supaya menjadi berkat bagi siapa saja, termasuk umat Tuhan saat ini. Tetapi yang menarik dalam bagian ini, coba kita baca bersama-sama, teliti bersama-sama. Ya, ayat yang keempat. Sebenarnya kalimat ini kontradiktif, ya, kontradiktif. Coba baca baik-baik ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Biasanya orang yang menghadapi pergumulan berat, orang yang menghadapi seperti mau mati rasanya, orang yang menghadapi tantangan yang begitu mencekam, pasti dia akan merasakan yang namanya takut, toh? Betul kan tidak? Akan merasakan takut. Tetapi dalam bagian ini kontradiktif. Dan katakan dalam lembah kegelaman, bayang-bayang kematian, dia tidak takut. Ada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Injil dicatat, baik Injil Matius, Markus, dan juga Injil Lukas, tentang kisah waktu Yesus ya bersama dengan murid-muridnya berlayar, dan dalam judul itu diceritakan angin ribut yang diredakan. Kalau kita baca dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, diceritakan di sana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik sebuah perahu dan akan berlayar. Sementara mereka dalam pelayaran, angin badai, topan datang dan akhirnya melanda perahu mereka sehingga air masuk ke dalam perahu. Pada saat itu para murid diliputi ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena di bagian itu, ya,
Mereka membangunkan Yesus, dia katakan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Kami akan binasa. Ketakutan karena mereka akan tenggelam. Dan ketika mereka tenggelam, mereka akan mati karena ombak badai pada saat itu. Jadi sebenarnya ketika orang mengalami yang namanya badai kehidupan, pergumulan yang berat, tantangan yang berat, masalah yang berat, bahkan penyakit yang berat, orang akan merasa takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Itulah realita yang terjadi. Itulah kenyataan yang terjadi ketika kita berada dalam bayang-bayang kematian. Tetapi pada bahagian ini kita belajar dari Daud, pemazmur, bahwa ketika dia berjalan dalam lembah kegelaman, dia tidak takut. Karena Yesus, Tuhan, adalah gembala yang baik, yang menjadi perlindungan bagi dia. Dan dia yakin dan percaya Tuhan akan menolong melewati pergumulan hidup yang dialami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesaksian dari kami keluarga tadi sudah diceritakan. Ya, pasti orang pada masa-masa kini yang namanya corona covid, orang takut tuh. Nah, karena hampir tiap hari kita mendengar di berita, nonton televisi, ya berita-berita tentang kematian karena orang covid dikubur di Jakarta, di Bilagi, ya kuburan sudah penuh, ya mereka cari lokasi baru, penuh, cari lagi lokasi baru, dan seterusnya. Ya di Jawa sana ya, rumah-rumah sakit penuh, bahkan sampai kita di Papua. Ya mungkin masih dengar kemarin ada surat keluar, ada juga video yang beredar, Dok 2 Jayapura sampai pasien dirawat di depan IGD karena sudah ada tempat untuk menampung. Kita yang di Nabire ini juga, ya pasien yang sakit biasa tidak diizinkan lagi berobat di rumah sakit, tetapi diarahkan ke puskesmas dan klinik-klinik, sementara pasien COVID sudah banyak sekali. Ada banyak kematian di mana-mana oleh karena COVID-19 atau Corona, sehingga membuat orang cemas, khawatir, takut. Nanti jadi apa kehidupannya? Apalagi ketika takut kena Corona, ya seperti itu ya. Pasti orang takut kena Corona. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya kami juga dihubungi seorang dokter di Jakarta. Dia mengatakan bahwa, minta doa kepada kami hamba Tuhan, tolong doakan Pak Pendeta dan Ibu. Ya, kami ini dokter sudah jaga perketat APD, ya prokesnya luar biasa, tetapi juga masih kena dengan keluarganya. Nah, karena ini penyakit ini ada di mana-mana, kita tidak tahu siapa yang bawa, siapa yang ya kena. Tetapi yang saya mau saksikan di pagi hari ini, waktu kami terpapar COVID-19, saya, istri, dan juga anak-anak 3 orang, bersyukur Lois dengan Jeremy aman, negatif, tapi kami harus isolasi mandiri. Nah, sebenarnya awalnya ini adalah ketika bulan Juni yang lalu, ya memang kegiatan cukup padat dalam pelayanan, apalagi persiapan untuk konferensi wilayah, konferensi daerah, dan saya dipercayakan panitia, sekretaris panitia, jadi urus ke sana dan juga pelayanan beberapa pelayanan di kota, dan dalam kondisi yang kurang fit, kurang prima, kondisi yang kurang baik. Nah, saya masih sempat pelayanan berdoa dengan jemaat-jemaat yang sakit. Dan suatu ketika saya kunjungi satu jemaat di kota, ya walaupun bukan jemaat Bethel Kimi, tetapi kita sama-sama satu gereja GMI Indonesia. Nah, saya juga mungkin ceroboh tidak pakai masker. Ya, jadi saya kunjungi beliau karena dia demam, dia sakit. Nah, saya kunjungi tidak pakai masker, lalu saya berdoa. Nah, saya lupa pakai masker, saya berdoa di depannya dia, dan ketika saya sementara berdoa, dia bersin dan batuk dan kena saya punya muka. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika setelah itu berdoa, amin, selesai. Waktu mau pulang karena sudah malam, hujan lebat lagi. Sudah ditambahlah hujan itu.
Jadi saya pulang, dan akhirnya tiba di Kimi belum terasa. Ya masih normal-normal saja, tapi kondisi memang kurang ini. Persiapan kita untuk ulang tahun waktu itu. Nah tanggal 25 saya doa, 26 masih sempat ke kota kembali, aktivitas untuk persiapkan ulang tahun jemaat, 27 ulang tahun, ya selesai ulang tahun pun juga masih beres-beres sampai kena hujan gerimis. Ya malamnya saya mulai demam. Nah saya mulai demam tinggi. Nah tetapi juga masih sempat ke kota lagi berdoa dengan ada jemaat yang mau berangkat ke Jawa. Ya, mereka datang minta kami untuk pergi sama-sama, berdoa sama-sama, sekaligus anaknya yang nanti sekolah di Jawa. Nah pulang dari sana, singgah di rumah sakit, singgah di apotik beli obat, lalu kembali, dan tanggal 28 subuh itu saya merasa luar biasa. Ya artinya betul-betul seperti yang Anda katakan, berada dalam lembah bayang-bayang kematian. Badan saya dingin. Ya, saya ada di tidur AC tapi saya keringat dingin. Ya, keringat luar biasa. Dan sampai jatuh di kamar mandi kan sudah gelap saya rasakan. Nah, saya gelap. Lalu saya tidur, kembali istirahat. Ya, puji Tuhan. Ya, minum obat Panadol, berdoa, dan Tuhan mulai sembuhkan. Pada siangnya sudah mulai enak saya rasa. Ya, hari Selasa, Rabu sudah merasa mendingan, ya sudah tidak terasa lagi demamnya. Nah, tetapi hari Rabu sore saya kehilangan penciuman, tidak rasa sama sekali. Ya, cium minyak tawon tidak terasa. Ya, makan tidak terasa. Ya, saya cium minyak kayu putih yang menyengat itu juga tidak terasa. Nah, tidak terasa semua. Saya bahkan nombok biji pun juga tidak terasa pedisnya, tapi keringnya turun ke perut ya. Keringnya turun ke perut. Nah, lalu saya telepon saya punya kakak, dia juga dokter. Saya telepon dia, diarahkan untuk ke periksa karena itu ciri-ciri COVID. Nah, saya periksa, kami bertiga periksa, ya dengan Ibu Gembala, dengan Kristin juga ada demam, dan kami positif 3 orang. Nah, waktu dengar kata positif, saya tidak takut sama sekali. Ya, tidak ada perasaan bahwa takut apa, tidak ada. Tidak ada yang menghantui seperti itu. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu. Lalu kami ambil lagi anak-anak yang 4 orang, kami pergi swab. Puji Tuhan, Lois dan Jeremy aman, tetapi Gilbert dan Daniel negatif. Anak yang 4 tahun, ya anak bungsu 4 tahun. Kami sedih mendengar, tetapi kami percaya Tuhan izinkan ini penyakit untuk kami alami. Meskipun kami berjalan dalam lembah-lembah bayang kematian, tetapi saya melihat satu hal. Ketika katakan firman Tuhan, jangan takut. Aku takkan takut, kata Daud. Meskipun aku berjalan dalam lembah kegelapan sekalipun, aku tidak takut. Itulah yang menjadi perlindungan saya pada masa-masa isolasi mandiri di rumah. Dan ketakutan itu tidak ada, dan kami merasa aman-aman saja sampai hari ini selesai masa isolasi. Dan Tuhan pulihkan, luar biasa. Dan hal yang positif yang saya belajar dari COVID-19 yang kami alami dalam keluarga adalah Tuhan izinkan ini kami berjalan untuk kami melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan kami alami untuk kami nanti menyaksikan bahwa penyakit COVID-19 ada, corona ada, tetapi Tuhan lebih berkuasa menyembuhkan dan memulihkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kesaksian yang ingin kami saksikan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah siapapun, bahwa jangan pernah takut menghadapi bayang-bayang kematian. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta kita. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Dia perlindungan kita. Dia akan menjaga kita, memelihara kita. Karena ketakutan itu membuat kita tidak percaya, betul ya? Kalau kita baca dalam bagian yang tadi, ayat yang keempat, sebenarnya ada 2 gambaran di situ. Yang pertama, orang yang ketika dia berjalan dalam lembah kegelapan, pergumulan yang sulit, masalah yang luar biasa dihadapi, dan dia merasa takut. Ketika merasa takut, maka dia tidak percaya.
Ketika dia tidak percaya, maka seperti murid-murid di atas perahu, Tuhan, kami binasa. Orang yang takut, tidak percaya, pasti binasa. Kenapa? Karena tidak mempercayai Tuhan. Ada Tuhan beserta, ada Tuhan menolong, ada Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Di dalam bagian ini ada dua tipe yang kedua orang, yaitu orang yang mengalami lembah kegelapan, pergumulan yang berat, sakit yang berat, COVID-19, tetapi dia tidak takut dan dia percaya seperti Daud katakan. Dia ada bersama, menemani, menjaga dan melindungi, dan dia jadi pemenang. Dia menang bersama dengan Tuhan. Dia pulih bersama dengan Tuhan. Dia sembuh bersama dengan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan menolong dan memulihkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang kami alami. Sehingga kami berkata bahwa kami adalah pemenang corona, ya. Ya, bayarnya. Kami pemenang corona. Ya, gembala di sini. Ya, hamba Tuhan di sini. Jemaat Betel Kimi pemenang corona. Kenapa? Tuhan izinkan supaya kami mengajak jemaat bahwa tetap percaya. Kalau Tuhan izinkan COVID-19, tetap percaya bahwa Tuhan juga akan menolong, menyertai. Jangan takut. Kami sudah banyak berdoa dengan jemaat-jemaat yang mengalami, bukan hanya di jemaat kita, tetapi juga jemaat-jemaat yang lain. Bahkan ketika kami mengalami COVID-19, ketika saya divonis dokter positif COVID-19, saya malamnya masih pimpin ibadat penghiburan, ya, secara Zoom meeting, ya. Ada tante di Jakarta meninggal karena COVID, ya. Jadi keluarga minta supaya saya khotbah. Mereka juga tidak tahu kalau saya ini COVID, ya. Ya, sekali saya kena corona. Mereka bilang, Pak Pendeta bisa khotbah di Zoom meeting kan? Bisa. Nah, saya bilang begitu karena memang saya merasa bahwa ya inilah kesempatan untuk saya bersaksi. Malamnya kumpul keluarga. Dan akhirnya saya khotbah kumpul dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua. Kami Zoom meeting rame-rame dan saya melayani ibadat penghiburan. Ya, bagi tante yang meninggal karena om suaminya, anaknya juga terpapar COVID-19. Saya menguatkan mereka, mengajak mereka untuk tidak takut, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dan tidak meninggalkan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti tante atau almarhumah ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang bagi yang terpapar, tetap percaya. Jangan takut, Tuhan pasti memulihkan. Setelah itu saya bersaksi, mereka semua kaget. Wih, ternyata Pak Pendeta juga kena COVID, ya. Ya, akhirnya mereka dikuatkan. Kenapa? Karena saya katakan bahwa jangan takut, ada Tuhan menemani. Ini kesaksian yang luar biasa. Dan Tuhan izinkan bagi kami keluarga untuk alami, supaya nanti juga menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan, bagi yang lain, bahwa di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi, kita melari ke mana? Ya, tiap hari kita ketemu nih barang sebenarnya. Ya, COVID-19 masuk di toko pasti ketemu. Bagaimana Bapak Putri, ya? Betul ya? Ya, bertemu dengan teman-teman pasti juga akan ketemu. Ya, tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita tetap bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita alami, itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya bahwa kita percaya Yesus selalu meluputkan kita dari mara bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini dua hal yang perlu saya sampaikan bagi kita, bahwa ketika kita mengalami hal ini, kita tidak perlu takut. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan juga kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Seperti Daud katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada sebagai senjata, ya, untuk menghalau musuh. Tongkat juga sebagai senjata untuk menghalau. Ya, ketika dalam kondisi keadaan apapun, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita. Meskipun tidak selamanya kita berada dalam zona aman, zona nyaman, tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita dalam zona-zona yang merah, ya, zona-zona yang ya menakutkan dan sebagainya, tetapi percaya Tuhan ada di sana untuk menolong dan menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Kita semakin percaya seperti Daud.
berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, di dalam lembah bayang-bayang kematian, tetapi aku takkan takut bahaya, karena Yesus Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.